Dan hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan, topik yang sangat panas, topik yang sangat yang berkembang di waktu-waktu ini, yaitu dengan saya berikan tema, apakah gereja harus sokong dengan Zionis. Bagi saudara yang tidak tahu bahwa keadaan di negara kita, isu Palestina dengan Israel, betul tidak, saat ini sangat tegang. Dan bagi saudara yang tidak tahu apa itu Zionis, ya Zionis adalah sebuah political movement, pergerakan politik yang di Palestina waktu tahun di abad 19. Jadi mereka ingin menjadikan negara Israel dan tertubuhlah negara Israel di 1948, yaitu nama negaranya Israel. Nah, itulah Zionis. Nah, saat ini gereja kita bingung, ya kita tidak tahu bagaimana kita harus reaksi, bagaimana kita harus respon pada keadaan pada saat ini. Seperti contoh bahwa baru ini negara kita lagi famous, yaitu sebuah pickup truck, ya, sebuah Hilux dengan bahasa Ibrani ini sempat menjadi bahan berita di waktu-waktu ini bahwa mereka truk ini sebenarnya sudah 13 tahun dia pasang stiker ini, tetapi karena ada orang tidak senang dan mereka post di TikTok dan truk ini menjadi famous dan polis sedang cari pemandu truk ini. Karena apa yang menjadi famous? Karena mereka lihat ada tulisan Hebrew, ya Ibrani di belakang truk ini. Bagi orang yang tidak tahu apa maksudnya, mereka menerjemahkan bahwa Malaysia di tanganku, ya Malaysia di tanganku. Jadi mereka pikir, ada Zionis di negara Malaysia, ada pergerakan Zionis. Jadi polis sedang cari pemandu truk ini, rupanya maksud tulisan ini adalah Malaysia rumahku, ya kan? Jadi perkataan Hebrew, perkataan Ibrani saja sudah dapat memanaskan keadaan negara kita. Jadi itu begitulah negara kita sangat sensitif. Baru-baru ini saya pergi ke pasar raya dan saya beli barang dan saya dengar ada percakapan antara dua orang ini. Saya nak beli KitKat lah. Tak boleh, boykot lah, itu barang Israel, ya, jangan beli KitKat, ya. Dan dia cakap, Allah, saya lapar, saya nak makan KitKat je dan sebagainya. Jadi isu boykot, isu Palestina dan juga Israel ini sangat panas. Dan kita sebagai orang Kristen, kalau kita pergi ke gereja, kita pikir, ya, gereja selalu cakap tentang Israel, gereja selalu cakap tentang Yusuf lah, tentang kisah tentang Israel. Jadi bagaimana posisi kita, bagaimana kita menghadapi ketika orang bertanya, betul tidak? Bagaimana kita hadapi di sekolah kita, di tempat kerja kita? Boleh tak saya post tentang Save Palestine? Boleh tak saya post tentang isu Palestina dan sebagainya, Save Gaza? Saya sebagai orang Kristen. Bukankah, ada orang bertanya juga, bukankah kita sebagai orang Kristen kita harus sokong Israel? Ya, bukankah kita sebagai anak Tuhan kita harus pro-Israel dan sebagainya? Pada hari ini kita sama-sama belajar. Nanti saya akan sampaikan di mana posisi kita sebagai gereja, di mana kita berdiri, dan apa isi hati kita. Bagaimana kita menghadapi ketika orang bertanya kepada kita dan sebagainya. Saudara siap untuk firman Tuhan pada hari ini? So, saya diberikan tema, adakah gereja harus sokong Zionis? Ya, itu tema saya. Dan kita sama-sama lihat di Roma 11 ayat yang ke-11. Maka aku bertanya, adakah mereka yang tersandung dan harus jatuh sekali-sekali? Tidak, tetapi oleh pelanggan mereka. Ini itu bicara tentang Israel. Kalau kita buka di Alkitab ataupun kita punya tablet ataupun handphone, Roma 11 memberikan tema penolakan Israel terhadap Yesus membawa keselamatan kepada bangsa-bangsa lain. Jadi adakah mereka ini siapa? Yaitu bangsa Israel. Mereka tersandung dan harus jatuh sekali-sekali? Tidak. Tetapi oleh pelanggaran mereka, yaitu bangsa Israel, keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain supaya membuat mereka cemburu. Sebab jika pelanggaran mereka berarti kekayaan bagi dunia,
Jadi mereka menolak Yesus, mereka tidak percaya Yesus sebagai Mesias, dan kekurangan mereka, kekayaan bagi bangsa-bangsa lain, terlebih lagi kesempurnaan mereka. Kita lompat ayat yang 22. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, yaitu bangsa Israel. Tetapi atas kamu diberikan kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya, jika tidak kamu pun akan dipotong juga. Ayat 23, tetapi mereka pun akan dicangkokkan kembali jika mereka tidak tetap dalam ketidakpercayaan mereka. Sebab Allah berkuasa untuk mencangkokkan mereka kembali. Nah, hari ini kita gereja Tuhan harus dapat membedakan apa itu bangsa Israel di dalam Alkitab dan juga negara modern Israel. Ya, kita harus tahu membedakan. Ya, kita harus tahu dua perkara ini yang berbeda. Nah, di Roma 11 hal yang menarik ini adalah waktu Rasul Paulus dia sedang menulis surat ini kepada gereja Tuhan di Roma, ya, gereja Tuhan di Roma. Di mana Roma? Di Italia, ya. Saat itu gereja awalnya bertumbuh karena pelayanan Rasul Paulus dengan orang Yahudi, ya, orang Yahudi yang percaya Yesus. So, dia menginjil orang Yahudi, tapi juga Rasul Paulus ada pelayanan menginjil orang-orang yang non-Yahudi. Ya, orang-orang yang bukan Yahudi, orang Yunani, ya, orang-orang bangsa lain. Jadi waktu itu gereja berbilang bangsa. Ya, ada Yahudi, ada orang Yahudi, ada non-Yahudi. Nah, yang Kristen. Tetapi pada tahun 49, Kaisar Claudius dia memerintahkan semua orang Yahudi harus keluar daripada kota Roma. Mungkin dia karena terlalu banyak dengar komplain, terlalu dengar banyak isu-isu bahwa orang Yahudi ini tidak benar ataupun ingin memberontak. Jadi dia usir semua orang Yahudi di kota Roma, dan yang tertinggal di saat itu orang Kristen yang Yunani, non-Yahudi. Jadi orang Yahudi harus pindah sebentar, mereka keluar di bandar itu, dan saat itu yang jemaat di gereja itu hanyalah orang Yunani. Nah, masalahnya ketika pergantian kaisar, pergantian raja di abad 54, kembalilah orang-orang Yahudi karena sudah mungkin beda pemimpin, beda siapa yang memerintah, jadi diberikan kelonggaran, mereka berbalik. Nah, ketika mereka berbalik, timbullah perpecahan, timbullah pergaduhan di gereja. Sebelum ini kan saya jabatan sebagai daikon, sebagai ada jabatan dalam gereja. Seharusnya kamu kembalikanlah jabatan gereja saya yang sebelum ini. Kan mereka pindah karena harus perintah kaisar. Tapi ada pergaduhan, orang Yunani tak mau terima orang Yahudi pun tidak suka dengan pemerintahan gereja dengan orang Yunani. Jadi mereka bergaduh, dan sebab itu surat ini dituliskan kepada gereja saat itu. Nah, kepada gereja saat itu adalah bahwa teguran daripada Rasul Paulus, kenapa kamu bergaduh? Kenapa kamu berantam di dalam gereja? Kenapa ada perpecahan di gereja? Nah, sebuah gambaran yang menarik. Ya, kalau kamu baca dari ayat 11, kalau kamu punya Alkitab pulang rumah, baca ayat 11 sampai 24, bahwa Rasul Paulus memberikan sebuah gambaran, sebuah ilustrasi tentang kita orang percaya. Kalau kita lihat di Kejadian, siapa yang dipilih Tuhan untuk keluar daripada tempat asalnya dan pergi ke tanah perjanjian di Kanaan? Siapa? Abraham. Nah, jadi Abraham dipilih. Dan Abraham dibawa oleh Tuhan, dan Tuhan berfirman bahwa kamu akan menghasilkan keturunan orang-orang yang percaya. Jadi Abraham, setelah itu Ishak, Yakub dan sebagainya keturunan Abraham. Dan Rasul Paulus katakan mereka adalah akarnya. Mereka adalah akar pokok zaitun. Ya, jadi ini adalah konteks ilustrasi di mana pergaduhan antara Yahudi dengan orang Yunani yang percaya Tuhan. Jadi Rasul Paulus membuat gambaran seperti ini. Ya, kita sini seperti pokok zaitun. Ya, pokok zaitun yang akarnya adalah keturunan Abraham. Dan pokok zaitun itu memiliki cabang, betul tidak? Kalau kita lihat pokok ada cabangnya. Kita tidak
boleh sombong ya. Kita tidak boleh sombong, kita harus sadar juga bahwa kita boleh percaya Tuhan, kita dapat mengenal Tuhan adalah daripada bangsa Israel. Ya, dari pokok itu. Dan pokok itu keluarlah cabangnya. Tetapi karena bangsa Israel sampai hari ini mereka tidak percaya Tuhan, Tuhan berkata mereka seperti dahan cabang yang dipotong oleh Tuhan. Tetapi bagi kita yang sebelum ini, yang bukan pilihan Tuhan sebenarnya. Ya, Tuhan tidak memilih pribadi lain, Tuhan pilih Abraham. Yang kita sebenarnya orang asing. Tetapi Tuhan katakan saat kita percaya Tuhan, kita seperti cabang di tempat yang lain, dicangkokkan, disambungkan di pokok zaitun itu. Ayat 20 katakan itu memang benar, tetapi mereka dibuang. Bangsa Israel dibuang, cabangnya dipotong. Karena mereka tidak percaya di ayat 20. Sedangkan saudara yang terima Yesus, saudara percaya. Jadi janganlah saudara menjadi sombong karenanya. Sebaliknya saudara harus merasa takut. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, kitalah Israel rohani, katakan amen. Dan kita adalah orang Israel rohani, seharusnya kita tidak di dalam keturunan Abraham, tetapi karena kita tetap percaya kepada Yesus, kitalah Israel rohani. Nah, kita ingatkan lagu Yesus pokok dan kitalah cabangnya, tinggallah di mana? Di dalamnya. Ya, kita harus tinggal di dalam Yesus. Kalau cabang tanpa pokoknya mati, betul tidak? Ya, cabang tanpa pokoknya pasti tidak dapat berbuah. Tapi kita percaya Tuhan, kita mengenal Tuhan, kita juga terima berkat keturunan Abraham. Amin. Jadi ini konflik antara bangsa Israel. Jadi apa maksudnya? Bahwa ini gereja bukan Israel dan Israel bukan gereja. Gereja ialah kesinambungan misi Tuhan dalam zaman yang baru. Gereja kini memikul mandat yang dahulu diberikan kepada Israel, tetapi mereka menolak Tuhan, mereka tidak mengenal Tuhan, dan kini gereja menjadi wakil Tuhan di dunia. Nah, bagaimana dengan orang Israel yang tidak percaya Tuhan? Tuhan punya rencana untuk mereka. Ya, Tuhan tidak sepenuhnya menolak mereka, walaupun mereka adalah orang yang boleh katakan keturunan Abraham. Tapi Tuhan masih punya rencana. Kalau kita lihat di kitab Wahyu, kita lihat di akhir zaman, pada akhirnya akan tiba di mana pembaharuan, di mana bangsa Yahudi kembali kepada Kristus. Nah, di akhir zaman, kalau saudara belajar eskatologi, teologi akhir zaman, situ Tuhan berikan kesempatan second chance. Ya, bagi orang Yahudi, kamu mau mengenal Yesus atau kamu menolak Yesus, dan mereka diberikan second chance. Nah, jadi kita boleh paham ya, posisi kita sebagai gereja. Gereja bukan Israel dan Israel bukan gereja. Jadi tak ada kaitan dengan negara Israel dengan gereja Tuhan. Ya, tak ada kaitan dengan negara Israel dengan gereja Tuhan. Jadi ketidakpercayaan Israel membuka pintu bagi bangsa lain untuk dapat menerima keselamatan. Amen, keselamatan. Jadi menjadi pertanyaan kita, Pastor, bukankah di Kejadian 12 ayat 2 sampai 3, Tuhan berkata kepada Abraham, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Ayat 3, Kejadian 12 ayat 3. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan oleh semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Oh, orang selalu guna ayat ini. Ya, bukankah kita harus sokong negara Israel? Karena firman katakan, aku akan memberkati orang yang memberkati engkau. Kita harus dapat bedakan ya. Kita sebagai anak Tuhan, kita tidak boleh ambil ayat, comot ayat ini, kita tidak lihat konteks sekitar ayat ini. Firman Tuhan bicara ini kepada Abraham, betul tidak? Firman Tuhan ini bicara kepada Abraham, bukan
negara Israel yang ditubuhkan 1948. Firman Tuhan ini janji kepada Abraham, bukan parti politik. Ya, ini janji Tuhan kepada keturunan Abraham. Dan kita sudah belajar tadi bahwa keturunan Abraham itu bukan sebuah negara. Ya, keturunan Abraham itu bukan sebuah parti politik. Keturunan Abraham adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus. Amin. Tadi saya sudah berikan gambaran pokok zaitun. Orang yang tidak percayanya Tuhan, kamu dipotong. Kamu bukan sebagian daripada berkat janji keturunan Abraham. Tapi bagi kita yang mengenal Tuhan, yang percaya dengan Tuhan, kita adalah seperti cabang yang dicangkokkan. Kita adalah keturunan bangsa yang Abraham rohani. Sebab itu ayat ini seringkali dipakai oleh parti politik, ya kan, khususnya di Amerika, ya kan, mereka sangat pro dengan Israel. Mereka katakan, wow, kita harus berkati Israel, kita harus berkati bangsa Israel kalau kita mau diberkati. Sebenarnya ini bukan tentang negara Israel, ini bukan tentang parti Zionis, tetapi ini bicara tentang keturunan Abraham. Galatia 3 ayat 16. Saya baca bahasa Indonesia mudah dimengerti, ya. Janji Allah dibuat oleh Allah untuk Abraham, Galatia 3:16, dan untuk orang keturunan Abraham. Dalam Alkitab tidak ditulis untuk orang-orang keturunan Abraham, yang berarti banyak orang. Yang tertulis di situ adalah untuk orang keturunan yang berarti satu orang saja, yaitu Kristus. Ya, Galatia 3:16 bicara bahwa janji berkat Tuhan keturunan Abraham bukan saat ini bukan orang yang lahir Yahudi. Tetapi bagi orang yang berarti satu saja, yaitu percaya kepada Yesus. Amin. Percaya kepada Yesus. Jadi janji ini bukan keturunan secara lahir, ya, tetapi bagi orang yang percaya kepada Yesus. Itu dijelaskan Galatia 3 ayat 16. Jadi janji ini digenapi di dalam Yesus Kristus. Ya. Berarti kita tidak wajib untuk menyokong setiap tindakan negara modern Israel. Kita tidak wajib karena mereka adalah parti politik. Mereka adalah sebuah negara. Jadi inilah rencana penebusan Tuhan. Penebusan Tuhan, ya. Rencana penebusan Tuhan bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus adalah ada keturunan Abraham yang rohani. Amen. Saya sangat sedih ketika saya melihat di sosial media, ya kan, di Facebook, di Instagram, ya, khususnya orang Kristen lah. Mereka begitu happy, ya kan, mereka begitu gembira lihat bangunan dibom, ya kan. Mereka tulis komen, all Gaza are Hamas. Ya, semua Gaza adalah Hamas. Ya, ada orang cakap, ya memang patutlah mereka dapat benda itu karena mereka serang Israel terlebih dahulu. Apakah orang Palestina kurang manusia daripada orang Israel? Kita sebagai gereja Tuhan, kita miliki simpati kepada korban jiwa perang, bukan merayakan atau idolakan kekerasan. Ya, kita harus miliki kasih Tuhan. Ya, kita bukan agungkan, kita idolakan, mereka patutlah, mereka memang macam itu dan sebagainya. Kita seharusnya menjadi terang dan garam. Kalau saudara perhatikan di Palestina bahwa persen pengangguran adalah 46,4%. Mereka tidak punya pekerjaan, mereka tidak tahu bagaimana mencari pekerjaan. Dan saudara tahu bahwa di Palestina juga ada namanya orang Kristen. Ya. Di Palestina ada lebih kurang ada 2% orang Kristen di Palestina. Kebanyakan mereka adalah di Palestina bagian barat.
Dan juga saudara tahu bahwa orang Israel juga, orang Yahudi sebenarnya tidak suka dengan orang Kristen. Di tahun 2023 ada sebuah undang-undang di Israel yang mereka ingin cadangkan bahwa mereka ingin menghukum penjara bagi mereka yang memberitakan Injil. Ya, jadi dan juga kita lihat bahasa dan juga konflik yang terjadi seperti contoh di kuburan orang Kristen selalu dirobohkan, selalu dihancurkan oleh orang-orang Yahudi, dan juga gereja dibom, ya gereja di Palestina dibom, bukan sekali, mungkin sekali mungkin tidak sengaja, tapi 2 kali dibom oleh tentara Israel. Jadi kita sebagai anak Tuhan, kita bukan miliki, kita seringkali saya lihat komen-komen kita milikilah simpati terhadap korban jiwa perang, bukan merayakan atau mengidolakan kekerasan, baik pun dari pihak Palestina, baik pun dari pihak Israel. Kita berdoa bagi mereka, kita hati-hati dengan mulut kita hati-hati dengan pos di mulut kita. Mungkin ada orang kata, pastor, bukankah orang Palestina ini adalah orang Amalek? Ya. Di dalam Alkitab kan perjanjian lama kan Tuhan suruh bangsa Israel dudukilah tanah perjanjian. Saudara, kamu jangan ambil satu ayat di perjanjian lama dan kamu putar balikan ya untuk mesetujukan ya kekerasan ataupun kejahatan dalam peperangan. Di Imamat 18 ayat 26 bahwa bukan Tuhan benci dengan bangsa ini. Tetapi di Kejadian 15, 16, Imamat 18 ayat 26, di situ katakan bahwa Tuhan sudah sabar dengan dosa mereka. Ya, Tuhan sudah sabar dengan dosa bangsa Kanaan saat itu. Dan Tuhan berkatakan sudah genap waktunya. Ya. Jadi Tuhan menggunakan ya bangsa yang kecil yang tidak ada harganya untuk menghalau bangsa Kanaan, untuk menduduki tanah perjanjian. Tapi jangan lupa, bangsa Israel juga dapat hukuman yang sama. Saat mereka tidak lagi percaya dengan Tuhan. Saat mereka lagi tidak berharap kepada Adonai, kepada Tuhan. Tuhan juga gunakan bangsa Babel, bangsa Persia untuk habiskan bangsa Israel. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita pro dengan hal-hal kekerasan, hal-hal dengan peperangan. Ya. Yang kita berperang bukanlah darah dan daging. Di Efesus 6 ayat 12, tetapi apa? Roh-roh yang di udara. Di Matius 5 ayat 24, Tuhan berkata, Yesus berkata, kasihanilah musuhmu dan berkatilah mereka yang mengutuk kamu. Jadi kita di perjanjian lama Tuhan punya cara yang berbeda, cara yang unik di waktu zaman itu. Tapi di waktu sekarang, di mana kita hidup, kita jangan punya konsep cara pikir seperti menjajah negara orang lain. Kita punya konsep, punya pikiran kita harus membinasakan orang lain. Tapi kita punya kasih, kita miliki kasih. Juga yang berikutnya adalah gereja dipanggil membawa damai. Ya, membawa damai, tinggikan keadilan. Keadilan Tuhan bukan membawa kebencian. Jangan kita juga, kalau bagi kamu yang juga, saya lebih sokong Gaza, saya lebih sokong Palestina. Tapi hati-hati, sekarang saya lihat pergerakan ini ya di Malaysia, seringkali ada roh-roh kebencian. Ya. Ada roh-roh kebencian. Hati-hati, kita jangan sampai miliki kebencian baik pun bagi orang Palestina, bagi pun orang Yahudi. Kita jangan miliki kebencian. Kita dipanggil untuk membawa damai. Amen. Kita memanggil untuk bawa damai. Saya tidak mau hati kita dibusukkan, hati kita dipenuhi dengan hal-hal yang sangat kepahitan dan kebencian. Firman Tuhan katakan di Matius 5 ayat 11, Matius 5 ayat 9, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Kita menjadi orang yang membawa damai. Kita berdoa biarlah
genjatan senjata dapat berterus, tidak ada terjadi konflik. Kita berdoa biarlah bantuan yang diberikan tidak dipertahankan, dapat disalurkan pada orang-orang yang memerlukan. Sebenarnya saya tidak setuju sama sekali dengan tindakan negara Israel. Karena bagi saya tidak boleh paham. Ya, seperti contoh, di gereja ini ada satu orang pembunuh bersiri. Oke, di gereja ini, pembunuh bersiri. Dia di tengah-tengah kita. Apakah kita harus bom gereja ini? Apakah kita harus hancurkan gereja ini karena satu orang pembunuh bersiri di tengah-tengah gereja ini? Saya rasa macam tidak perlu, betul tidak? Kita harus dapat berlakukan dengan cara yang berbeda. Kita mungkin boleh filter orang-orang mana yang punya masa lampau yang jenayah, kita boleh filter semuanya, kita boleh pilih siapa yang boleh keluar dari gereja ini, siapa yang harus disiasat, harus diintegrasi. Juga saya juga ikuti perkembangan gereja-gereja di Palestina. Di Palestina bagian barat, di Ramallah, ya, majoriti orang Kristen. Saudara tahu bahwa satu-satunya negara anak kecil, kalau mereka bersalah, mereka tidak masuk dalam mahkamah normal. Ya, satu-satunya negara yaitu di Palestina, ketika mereka buat kriminal, mereka harus masuk mahkamah tentara. Ya, mahkamah tentara. Mereka harus diadili menurut cara tentara, walaupun anak kecil. Jadi kebanyakan mereka anak kecil di penjara 500 hari, 300 hari tanpa diadili. Karena apa? Sesuai dengan mahkamah tentara. Jadi kita sebagai anak Tuhan, kita jangan selalu lihat propaganda satu sisi. Ya, saya sebagai pastor, bila counseling jemaat-jemaat Tuhan, saya sama sekali tidak mau dengar satu pihak, saya mau dengar dua pihak. Saya mau dengar pihak A, saya mau dengar pihak B, baru saya dapat memikir cari solusi jalan keluar. Demikian juga kita sebagai anak Tuhan. Kita jangan seringkali dengar satu sisi pihak propaganda, tapi kita juga dengar posisi pihak yang lain supaya kita dapat memahami situasi keadaan di negara tersebut. Jadi jadilah pembawa damai. Tinggikan keadilan, minta ada keadilan Tuhan, bukan membawa kebencian. Lewat perkataan kita, lewat tindakan kita. Ada sebuah cerita di Perang Dunia Kedua. Seorang pastor namanya Dietrich Bonhoeffer. Di saat itu dia adalah pastor di Jerman. Dia adalah seorang pastor di Jerman. Dan saat itu adalah Nazi. Waktu zamannya Nazi. Hitler naik sebagai ketua di negara Jerman, mereka angkat dia dan di situ adalah pemerintahan Nazi. Jadi kita lihat bahwa pemerintahan Nazi mereka coba menguasai gereja juga, mereka coba ubah salib gereja dengan simbolik Nazi. Ya. Akhirnya gereja juga dicemar dengan teologi, dengan pandangan Nazi. Tetapi Dietrich tidak setuju. Saat itu gereja, mereka berdiam diri, mereka tidak berani. Ya, mereka berdiam diri, mereka terima apa yang diperintahkan oleh Hitler. Tapi Dietrich, dia tidak setuju. Dia tinggalkan gereja tersebut di bawah pemerintahan Nazi dan dia buka gereja yang baru. Dia melatih pemimpin-pemimpin gereja yang baru. Ya, kenapa? Menurut pandangan Dietrich Bonhoeffer, karena pandangan Nazi adalah ingin membasmi orang Yahudi, ya kan? Ingin membasmi setiap keturunan Yahudi. Jadi Bonhoeffer katakan seharusnya gereja menolak kebencian, harusnya gereja menolak kekerasan atas nama Tuhan, dan juga dia adakan misi menyelamat orang Yahudi. Ya, dia bukan seorang yang hebat, dia cuma boleh selamatkan 15 orang Yahudi. Jadi dia memalsukan surat gereja, menyatakan orang Yahudi ini adalah pekerja gereja dan ataupun dengan cara-cara yang berbeda untuk supaya mereka keluar dari Jerman, orang Yahudi ini masuk ke negara Switzerland. Akhirnya Dietrich dia ditangkap.
Ya, ditangkap oleh Jerman, Nazi, dan dia dipenjarakan. Dipenjarakan dan 2 minggu sebelum negara Jerman surrender dengan tentara Amerika, dengan askar Soviet, dia digantung. Dia digantung dan dihukum mati. Jadi ini adalah keberanian Dietrich. Dia tidak memilih kebencian. Dia tidak memilih untuk kekerasan, tapi miliki kasih bagi orang-orang yang tertindas. Walaupun dia orang Yahudi, walaupun bukan orang Kristen, tapi dia memilih untuk mengasihi orang-orang yang tertindas. Maukah kita berdiri sebagai orang yang memiliki kasih di tengah-tengah kebencian, di tengah-tengah orang yang penuh dengan kepahitan? Saya tidak minta kita menjadi orang Kristen yang berpihak kepada Palestina ataupun orang Israel. Tapi saya minta kita sebagai anak-anak Tuhan, kita berpihak miliki kemanusiaan, miliki kasih. Peduli bagi orang-orang yang menderita. Peduli bagi orang-orang yang kehilangan rumah. Peduli bagi orang-orang yang tidak bersalah dalam peperangan. Kita jangan gunakan Alkitab ataupun iman untuk menyokong agenda-agenda politik manapun. Jadi ini, saya akhiri dengan seperti ini. Di mana ada ketidakadilan, gereja harus bersuara. Di mana ada penindasan, gereja harus berpihak kepada orang yang tertindas. Di mana ada penderitaan, gereja harus membawa penghiburan bagi orang yang menderita. Di mana ada keperluan, gereja harus menunjukkan kemurahan hati dan belas kasihan. Gereja adalah suara dan tangan dan kaki Yesus di dunia ini. Amin. Saya tahu ini khotbah yang sangat berat. Saya tahu ada sebagian kita tidak dapat terima dengan benda ini, dengan perkara ini. Tapi saya mau belajar kita kembali. Miliki kasih. Miliki kasih di dalam hati kita, di dalam pikiran kita. Jangan kita membenci. Jangan kita kutuk orang lain. Kutuk siapapun. Tapi kita miliki belas kasihan. Saya minta pemain musik kita sama-sama maju depan. Saya tidak perpanjangkan firman Tuhan pada hari ini. Di mana kita berdiri di saat-saat ini? Di manakah kita melangkah di saat-saat ini? Kita tahu bahwa kita adalah orang-orang yang sebenarnya bukan keturunan Abraham, tetapi oleh kasih Tuhan, oleh anugerah Tuhan. Kita hanya percaya kepada Yesus. Kita adalah keturunan Abraham yang rohani. Semuanya karena kasih Tuhan. Kita seharusnya tidak layak untuk menerima keselamatan, tetapi Tuhan mengasihi kita. Tuhan melihat kita, Dia memilih kita. Dan kita menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan, menerima janji Tuhan. Saat ini, kalau sudah tahu anugerah Tuhan, kasih Tuhan, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Apakah kita dapat mencerminkan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita? Atau kita mencerminkan kebencian? Mencerminkan, menjatuhkan orang lain? Kita bertepuk tangan saat orang susah? Kita ketawakan orang saat orang menderita. Saya berharap kita bertobat. Gereja adalah tubuh Kristus. Kita tidak berdiri di partai politik apapun. Tapi kita berdiri dalam kasih, keadilan, dan kemanusiaan. Kita sama-sama akhiri ibadah pada pagi hari ini. Kita sama-sama bangkit berdiri. Haleluya Yesus.